Saya ingin bongkar dari satu cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang kusta, dan dari sana kita bisa simpulkan bahwa Tuhan itu peduli dengan individu satu persatu, bukan saja kepada orang banyak. Ya, jadi setelah selesai khotbah di bukit, ternyata Tuhan Yesus itu berbalik, pergi ke backstage, dan menemui satu orang. Saya tahu dari mana, karena saya baca di Matius 8 ayat 1 dikatakan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi bayangkan kalau dia lagi khotbah di atas bukit, ribuan orang mendengar dia di bawah. Kalau dia turunnya itu ke arah depan, berarti dia kan ada di tengah-tengah orang banyak. Kalau dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, berarti dia balik arah. Ya, saya percaya itu murid-muridnya, 12 muridnya mungkin kayak pas pampres gitu kan. Juga kaget kok dia balik arah gitu kan. Nah, ternyata dia balik arah itu untuk menemui satu orang. Karena dikatakan di ayat yang kedua, maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, orang kusta nggak boleh ada di tengah-tengah orang banyak. Karena dia najis, dia harus dikucilkan, dia tidak berani ada di sana. Jadi dia nunggu di belakang. Nah, kalau kita rekonstruksi spot itu, titik di mana Tuhan Yesus diduga berdiri atau duduk di situ untuk mengajar khotbah di bukit, di dekat Kapernaum, kita bisa lihat ada satu area di mana ada banyak batu-batu. Jadi saya percaya orang kusta itu sembunyi di balik batu, mendengarkan Yesus khotbah. Tapi kemudian setelah Yesus selesai, dia pasti shock juga melihat Yesus berputar ke arah dia, gitu loh. Kemudian pada saat Yesus semakin dekat, dia ragu-ragu, kemudian dia membuang dirinya ke tengah jalan, dan dia memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dia. Nah, yang amazing untuk saya adalah Yesus melayani ribuan orang, tapi dia peduli kepada individu satu persatu. Dia tetap take time, mengambil waktu untuk satu orang ini. Jadi kenapa dia berbalik, bahkan murid-muridnya pun menjadi kaget, karena dia ingin ada momen paling tidak beberapa detik, dia berduaan saja dengan orang kusta. Dan bayangkan ini, lalu Yesus mengelurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Nah, kebanyakan kita fokus kepada kesembuhannya. Yang saya percaya ada kesembuhan di dalam Tuhan Yesus. Tapi ada satu kata kecil di sini yang sangat amazing menurut saya. Dikatakan Yesus menjamah orang itu. Karena orang kusta itu, sejak pertama kali dia didiagnosa bahwa dia itu kusta, tidak seorang pun pernah menjamah dia. Berdasarkan hukum perjanjian lama, barang siapa bersentuhan dengan orang kusta menjadi najis, orang itu harus ditahirkan melalui satu seremoni, satu ritual berdasarkan hukum Musa. Jadi dia tuh sejak tahu bahwa dia kusta, dia tidak pernah bisa peluk istrinya. Mungkin kalau dia punya anak kecil, dia tidak pernah bisa gendong anaknya. Jadi kalau dia rindu dengan keluarga, mungkin dia pergi ke kampungnya, dari jauh aja dia lihat di belakang rumahnya, istrinya, anaknya, tapi dia tidak bisa hampiri dan dia tidak bisa bersentuhan. Hari itu Tuhan Yesus menjamah orang itu. Bukan saja menyembuhkan, tapi menjamah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan, kamu berharga untuk aku. Aku mau menyentuh kamu. Dan kalau di perjanjian lama, orang bersentuhan dengan orang kusta menjadi najis. Tapi Tuhan Yesus menyentuh orang itu, bukan Tuhan Yesus menjadi najis, tapi orang itu menjadi tahir. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Jadi melalui peristiwa ini ada banyak hal yang amazing. Tuhan itu penyembuh, Tuhan peduli kepada satu persatu. Sehingga hari ini, siapapun kalian yang merasa sendirian, yang merasa ditolak, yang merasa tidak layak. Bayangkan, gak ada orang yang lebih tidak layak dari orang kusta. Jadi kalau kalian merasa kalian tidak sekaya teman kamu, tidak secantik teman kamu, tidak seberprestasi teman kamu, Tuhan Yesus sayang kepada kamu. Saya berdoa engkau bisa merasakan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus menyentuhmu, memelukmu, membisikkan ke telingamu, aku sayang kepada kamu.